Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bikamalin ni'mah wa khalaqahu fid dunya bi anwa'it taklifi li'izadil maslahatil lati hiya madarul himmatil ummah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'mal lati anzalaha ala sairil ummah minha wujudil istiqlati liyatil holisati fi baldatina Indonesial mar'agubah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man rafa'al fardo wa sunnata. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya takwa dalam ucapan saja, melainkan takwa yang kita laksanakan dan nyatakan dalam amal perbuatan kita sehari-hari. Semoga dengan takwa yang ada dalam diri kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan mimbar Jumat yang berbahagia ini, khotib akan memberikan tema tentang cinta negara sebagian dari iman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, marilah sama-sama kita untuk senantiasa terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, dengan senantiasa kita bertakwa, maka harapan besar kelak pada akhirnya kita di dalam menghadapi sakaratul maut kita, menghadapi ajal kita mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mati dalam keadaan Islam, kita mati dalam keadaan iman, mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari kemerdekaan adalah hari yang ditunggu oleh bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus, tepat pada hari itu, kita bangsa Indonesia telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu rahmat yang besar sekali, di mana sebelum itu kita telah berjuang terlebih dahulu dengan perjuangan yang panjang sekali dan penuh dengan pengorbanan. Berapa banyak para pejuang kita yang telah gugur dalam merebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah. Berapa banyak pejuang kita yang telah mengorbankan diri mereka, mengorbankan harta mereka, mengorbankan jiwa dan raga mereka demi untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Betapa banyak pejuang-pejuang kita yang telah mengubah bangsa kita ini dari bangsa yang selama ini dijajah menjadi suatu bangsa yang penuh dengan kebebasan, bangsa yang merdeka.
Kiranya sudah terbilang lagi mereka telah gugur sebagai syuhada karena didorong oleh rasa cinta kepada tanah air. Dorongan itu pula yang meyakinkan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah ungkapan, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Semangat mereka yang berkorban, semangat mereka yang menjadikan mereka terus untuk berjuang demi kita hari ini, generasi-generasi, demi kita hari ini, anak cucunya, sehingga hari ini kita dapat menikmati alam kemerdekaan penuh dengan kebebasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sangat tepat sekali ungkapan di atas tadi. Sebab dengan mencintai tanah air berarti mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, melestarikan serta menciptakan suatu keadaan yang aman dan nyaman, adil dan sejahtera. Dan hal itu telah dilakukan oleh pejuang-pejuang kita terdahulu yang telah membebaskan negeri kita ini dari belenggu penjajahan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang giliran kita. Hari ini kita telah hidup di alam kemerdekaan sehingga nasib kita tidak berada di tangan para penjajah, tetapi nasib kita berada di dalam tangan kita sendiri. Kita bebas mengatur sesuai dengan sifat dan kepribadian sekehendak kita sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai pewaris kemerdekaan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara agar api kemerdekaan itu tidak semakin menjadi pudar. Tanggung jawab kita untuk meneruskan perjuangan mereka. Hari ini bukan angkat senjata, hari ini bukan lagi berperang, tapi kita meneruskan perjuangan dari pahlawan-pahlawan terdahulu adalah dengan menciptakan suatu keadaan yang lebih baik lagi di negeri kita ini. Kita tingkatkan dari segi pembangunannya, kita tingkatkan dari segi keadilannya, keamanannya, serta kita harus memelihara apa yang menjadi cita-cita pejuang kita terdahulu, yaitu terus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita isi kemerdekaan ini dengan amaliyah yang nyata menuju kepada kemajuan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan pejuang kita dahulu, yaitu mewujudkan negara yang adil, makmur dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia di seluruh penjuru dunia ini dengan bekal kemerdekaan dan kebebasannya itu tiada lain agar menjadi umat yang bertakwa, yang taat, yang mau menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada kemungkaran, mencegah, yang mau menyeru kepada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Insya Allah dengan berbuat demikian, negara akan cepat menuju sasaran cita-cita pahlawan kita terdahulu, yaitu menjadi negara yang aman, tentram, adil, makmur, meratah di seluruh persada Nusantara. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Sidang Jumat rahimakumullah,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah suatu kaum kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya jikalau mereka tidak mau berusaha untuk mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tetapi tidak demikian yang terjadi di dalam negeri kita ini. Itulah yang menjadi semangat pejuang kita terdahulu. Mereka tidak hanya berpangku tangan saja melihat keadaan. Mereka tidak berdiam diri saja melihat negerinya dijajah. Mereka angkat senjata untuk merebut tanah air mereka. Demi siapa hadirin? Demi kita hari ini, generasi-generasi bangsa. Demi kita hari ini, anak cucu mereka. Agar kita hari ini tidak mengalami apa yang mereka lakukan. Agar kita hari ini menghirup udara kebebasan, tidak seperti pejuang-pejuang dahulu. Biarlah para pejuang dahulu dengan tekad dalam hatinya, kita akan gugur di medan perang. Kita tidak menikmati kebebasan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Tetapi yakinlah, generasi-generasi, anak-anak cucu kelak pasti akan menikmati kemerdekaan dan kebebasan di negeri kita ini. Itulah yang menjadi semangat semboyan para pejuang-pejuang terdahulu. Bangsa Indonesia telah bersusah payah berjuang mengubah keadaannya dari alam penjajah ke alam kemerdekaan. Namun yang demikian itu baru dalam taraf pemulaan. Karena suatu kemerdekaan tidak akan mempunyai arti yang nyata tanpa disertai dengan berbagai upaya yang dapat menjunjung harkat dan martabat bangsanya. Kini tugas kita selaku generasi hendaknya lebih mencintai tanah air kita, sebagaimana bentuk dan wujud cintanya kepada tanah air. Para pejuang dahulu telah mengorbankan jiwa raga mereka. Anak-anak mereka menjadi yatim, istri-istri mereka menjadi janda. Kesemuanya bertekad hidup atau mati, hidup atau merdeka. Agar apa hadirin? Agar kita hari ini generasinya dapat menikmati alam kemerdekaan. Jadi kita selaku generasi hendaknya kita isi kemerdekaan ini dengan semangat-semangat para pahlawan kita terdahulu, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa kita. Disinilah letak kewajiban kita di dalam mengisi kemerdekaan. Dan kini pemerintah telah melaksanakan tahapan demi tahapan melalui pelita demi pelita. Pelita yang kita laksanakan ini adalah bentuk nyata usaha untuk mengubah nasib bangsa kita yang lebih maju, mempertahankan kemerdekaan sesuai cita-cita para pejuang terdahulu. Dari keterbelakangan menjadi bangsa yang menuju dalam segala bidang. Maju dalam bidang ekonominya, maju dalam bidang pemerintahannya, maju dalam politiknya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu terikat dalam satu ideologi, yaitu Pancasila. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita selaku generasi kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh pahlawan terdahulu, kita juga harus mempunyai pedoman. Jangan kita hanya berpangku tangan saja melihat keadaan Indonesia hari ini, di mana semua dari kalangan ingin Indonesia bangkit lebih maju lagi. Untuk itu kita harus benar-benar menghargai cita-cita para pejuang dahulu.
Sehingga dengan demikian kita tidak akan berpangku tangan dan berdiam diri saja, karena nasib bangsa kita ada di tangan kita selaku generasi. Dan keadaan ini tidak akan berubah apabila kita sendiri yang tidak mengubahnya. Dengan jelas dan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan terus derma bakti kita dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita tempatkan diri kita sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita masing-masing. Sedangkan bagi anak-anak pelajar kita, generasi-generasi muda kita, supaya tetap giat untuk menuntut ilmu, sehingga memperoleh pengetahuan dan ilmu yang banyak, ilmu yang luas sebagai bekal untuk membangun bangsa dan negara ini. Bangsa Indonesia sekarang ini benar-benar membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang terdidik untuk menangani berbagai kegiatan pembangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hakikat kemerdekaan itu adalah jiwa yang terdidik, jiwa yang membangun, mempunyai kemauan hidup, mempunyai kemauan untuk menghidupkan negeri kita ini dari keterpurukan dan kebodohan. Untuk semuanya itu kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif, dengan banyak menuntut ilmu, memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dengan begitu segala tugas bangsa, segala tugas daripada para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia tidak sia-sia, serta dapat kita laksanakan dengan sempurna. Sesungguhnya bila mana hal-hal yang telah disebutkan di atas tadi benar-benar ada dalam diri kita dan dapat kita laksanakan, maka yang demikian itu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kemerdekaan yang murni kepada kita selaku bangsa Indonesia. Sebaiknya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita lebih tingkatkan lagi pembangunan kita untuk mewujudkan cita-cita pejuang terdahulu. Untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita banyak-banyak melaksanakan pembangunan-pembangunan di negeri kita ini, membangun diri kita, membangun kampung kita, membangun daerah kita, membangun negeri kita ini. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, membangun diri kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta banyak bersyukur, karena apabila orang-orang yang senantiasa bersyukur, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambah kenikmatannya. Bersyukur atas kemerdekaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan serta tambah kenikmatannya, nikmat keamanannya, nikmat keadilannya, nikmat kesejahteraannya, dan nikmat-nikmat yang belum kita capai selama ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Akhirnya dari berbagai uraian di atas tadi, maka sadarlah bahwa kita adalah generasi penerus pejuang kemerdekaan. Akhirnya dari uraian di atas tadi, maka sadarlah bahwa di pundak kita terletak beban yang sangat berat dalam meneruskan cita-cita para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi sangat tegas dan jelas. Apabila kita bersyukur, Allah akan tambah. Apabila kita ingkar, ingat
azabnya Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Kita bersyukur atas kemerdekaan yang telah diraih para pejuang terdahulu, dan untuk meningkatkan syukur, kita selaku generasi penerus bangsa, hendaknya dalam diri kita harus ada jiwa untuk perubahan, jiwa untuk membangun. Inilah wujud syukur. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah apa yang dicita-citakan serta menyempurnakan apa yang diharapkan oleh bangsa dan Indonesia. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, maka bangsa kita akan semakin terpuruk. Bangsa kita akan dalam kemunduran. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan semangat perjuangan kita untuk meneruskan cita-cita para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bina diri kita bina generasi-generasi kita secara estafet untuk meneruskan perjuangan bangsa. Dengan demikian tidak sia-sialah perjuangan para syuhada yang telah gugur mendahului kita, sehingga arwah mereka akan merasa senang di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak meninggalkan anak cucu, karena tidak meninggalkan generasi yang hanya berpangku tangan saja melihat keadaan, melainkan hidup dalam limpahan kesejahteraan dan kebahagiaan atas perjuangan yang mereka upayakan. Demikianlah khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga akan memberikan motivasi kita untuk meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu, dan semoga kita berharap agar dalam diri kita tertanamlah rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah air. Maka dengan demikian bangsa kita akan terus meningkat sedikit demi sedikit mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.